Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LTP dimanapun berada. Senang sekali saya Yevi Grata Putra kembali bisa menyapa Anda dalam program Talk Show LTP. Talk Show LTP selalu hadir dengan topik dan pembahasan yang menarik, tentunya dengan narasumber yang inspiratif. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana pembelajaran mendalam ini sedang digalakkan oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Pendidikan, karena pembelajaran mendalam atau deep learning ini adalah pendekatan yang mutakhir saat ini. Untuk itu, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang, Bapak Haji Basuki, Magister Pendidikan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Basuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gata? Alhamdulillah sehat. Pak Bas sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Bas Ya. membahas tentang pembelajaran mendalam ya? Iya. Atau deep learning. Deep learning. Karena sama-sama kita tahu saat ini pembelajaran mendalam itu sedang digalakkan oleh pemerintah. Betul sekali. Karena itu merupakan pendekatan yang termutakhir ya untuk kurikulum saat ini. Iya. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang pembelajaran mendalam, tentunya kami maupun sahabat LTP yang ada di rumah ingin tahu apa sih pembelajaran mendalam itu, dan apakah pembelajaran mendalam ini termasuk sebuah revisi dari kurikulum merdeka yang ada saat ini. Silakan Pak Bas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTV yang saya cintai, Pak Gata yang saya hormati. Semenjak Indonesia merdeka dari tahun 1945 sampai saat ini, kita sudah mengalami 11 kali revisi kurikulum. Jadi semua direvisi, dan saat direvisi pendekatan yang digunakan itu langsung Pak Gata. Misalkan yang di 5 tahun ke belakang itu misalnya ada kurikulum K13, kurikulum Merdeka. Nah itu setelah kurikulum itu berlaku, maka semua guru itu dianjurkan ya menggunakan pendekatan juga, misalnya pendekatan inquiry, pendekatan atau model pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery, misalnya menggunakan pendekatan berbasis masalah gitu ya. Begitu juga kurikulum Merdeka. Jadi guru tuh langsung disuruh pilihan. Jadi ini loh, kamu bisa menggunakan suatu model atau pendekatan atau metode discovery learning, pendekatan berbasis masalah, pendekatan inquiry. Nah, di kurikulum Merdeka ini pemerintah itu tidak merevisi, tetapi menggunakan pendekatan. Nah, namanya pendekatan deep learning. Pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu merupakan suatu pendekatan yang memuliakan, yang menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran, gitu ya, melalui berkesadaran, ya, bermakna, menggembirakan, lalu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, dan dilakukan secara terpadu dan holistik. Jadi itu merupakan namanya pendekatan mendalam. Itu Pak Gata kira-kira. Jadi pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan atau metode yang terbaru lah, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Bas ya. Bukan merevisi kurikulum, tapi menciptakan metode atau pendekatan yang baru yang paling mutakhir ya. Iya, betul sekali. Jadi gini Pak Gata. Jadi di dalam pendekatan mendalam itu nantinya ada masuk suatu metode atau model pembelajaran lain. Misalnya ada model pembelajaran berbasis masalah masuk di situ.
inquiry-nya juga bisa masuk di situ, discovery-nya bisa masuk di situ. Tapi di sini pembelajaran mendalam itu ada yang saya katakan tadi, memuliakan. Artinya semua yang terlibat di dalam pembelajaran mendalam ini, ya Pak Gata, saling menghormati, saling menghargai, dengan memperhatikan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang ditekankan oleh pembelajaran mendalam. Gitu Jadi Pak. ada nilai-nilai yang harus ditekankan. Iya. Terus pertanyaannya Pak Bas. Tujuannya, kenapa ini kurikulum Merdeka diciptakan pendekatan yang baru, pendekatan mendalam atau deep learning ini? Apa sih tujuannya? Apakah pendekatan yang ada selama ini sudah tidak relevan dengan kondisi dunia pendidikan kita saat ini? Kenapa harus ada pendekatan deep learning? Terima kasih Pak. Jadi pendekatan deep learning itu atau pembelajaran mendalam itu nantinya tujuannya itu akan mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Jadi 8 dimensi profil lulusan itu satu, siswa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu menciptakan peserta didik itu menjadi kewargaan, lalu melakukan penalaran kritis. Wujudnya tuh nanti adanya kreativitas, adanya kolaborasi, adanya kemandirian, lalu adanya kesehatan dan bisa berkomunikasi. Itu Pak Gata. Jadi ada 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan begitu. Kalau dulu pernah kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila seperti itu. Betul sekali. Jadi sekarang di situ. Sekarang ada 8 dimensi profil lulusan. Yang harus diwujudkan gitu. Dengan adanya deep learning ini. Baik Pak Bas. Tentunya pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning ini kan punya prinsip ya. Prinsip untuk mewujudkan 8 dimensi lulusan. Terus prinsip-prinsip dari pembelajaran mendalam itu seperti apa Pak? Jadi prinsip pembelajaran deep learning itu atau pembelajaran mendalam itu ada 3. Ada 3. Yaitu berkesadaran, lalu bermakna, lalu menggembirakan. Itu prinsipnya. Jadi itu yang ditekankan prinsipnya. Jadi berkesadaran di sini yaitu seorang peserta didik itu memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Lalu peserta didik juga termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Jadi peserta didik juga memahami tujuan belajar. Itu. Lalu ada yang bermakna tadi ya, saya sebut tadi ya, bermakna. Jadi bermakna ini artinya ada kebermanfaatan setelah dia belajar untuk kebermanfaatan dan relevansinya untuk kehidupan. Jadi ilmu yang dia dapat, ilmu baru yang dia dapat itu dipadukan dengan ilmu yang lama dia dapatkan untuk diterapkan ke kehidupan nyata. Itu prinsipnya. Prinsip yang ketiga itu yaitu menggembirakan. Ya kan? Ada menggembirakan tadi ya. Itu artinya suasana belajar itu selalu menginspirasi, menantang, termotivasi. Itu. Jadi hasil akhirnya itu gembira gitu. Tidak terbebani apa-apa yang sudah lalu gitu. Jadi ada 3 prinsip dalam pembelajaran mendalam itu. Yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi proses belajar itu harus 3 tadi. Memenuhi 3 prinsip utama itu ya Pak Bas.
Baik, dalam deep learning ini, Iya. apakah ada tahapan atau tingkatan dalam belajarnya? Oke. Jadi kita tadi kan prinsip, Iya. sekarang tahapan. Jadi untuk mencapai tahapan PM, saya sebut PM ya, pembelajaran mendalam itu Oke. ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Ya, tingkatan pertama itu adalah memahami, Oke. tingkatan kedua itu adalah mengaplikasi, tingkatan ketiga adalah merefleksi. Nah, untuk memahami itu kita 3 itu tadi, memahami, mengaplikasi, merefleksi, itu namanya kita sebut dengan pengalaman belajar. Pengalaman belajar. Ya, Oke. istilahnya. Nah, kalau untuk memahami itu si peserta didik itu harus punya pengetahuan esensial. Esensial. syaratnya. Ya. Oke. Lalu pengetahuan aplikatif, lalu pengetahuan nilai dan karakter. Kalau untuk mengaplikasi itu peserta pelatihan peserta didik itu melanjutkan dengan pengetahuan mendalamnya. Oke. Sedangkan merefleksi adalah bisa meregulasi diri. Nah, untuk memahami itu kan ada, saya katakan tadi, pengetahuan esensial ya. Jadi pengetahuan esensial itu pengetahuan yang pengetahuan dasar yang sangat fundamental dari suatu bidang atau ilmu ya, yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Oke. Nah, contoh pengetahuan esensial itu, misalnya saya akan mencontohkan tentang fisika misalnya. Nah, pengetahuan dasarnya itu atau esensialnya itu, contohnya misalnya tentang alat ukur arus listrik, misalnya tentang ampere meter. Oke. Alat ukur tegangan namanya voltmeter gitu. Nah, itu peserta didik itu harus sudah tahu gunanya untuk apa, cara mengukurnya bagaimana, itu yang namanya pengetahuan esensial. Contoh lagi misalnya tentang rangkaian listrik yang disusun secara paralel seperti apa, rangkaian listrik yang disusun secara seri seperti apa. Nah, itu namanya pengetahuan esensial. Oke. Nah, sedangkan pengetahuan aplikatif ada ya, itu pengetahuan yang sifatnya menguji teori, mengaplikasikan teori atau konsep yang sudah dipelajari tadi untuk diterapkan dalam kehidupan. Contoh misalnya, bagaimana seorang peserta didik itu menggunakan alat ukur listrik tadi, misalnya ampere meter, untuk mengukur arus yang ada di rumah tangga dengan cara apa. Nah, itu pengetahuan yang aplikatif. Nah, sedangkan pengetahuan yang nilai dan karakter itu sifatnya itu mengembangkan secara lebih luas lagi ya, nilai-nilai yang ada yang esensial, aplikatif, maupun yang nilai diri dan karakter tadi gitu. Oke, baik. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 tingkatan atau 3 level ya? 3 level. Pengalaman belajar bagaimana siswa atau peserta didik itu bisa memahami dulu ilmu-ilmu dasar secara teori. Kemudian bagaimana siswa atau peserta didik itu bisa mengaplikasikan atau praktek istilahnya ya, dari teori atau pemahaman dasar yang mereka tahu. Selanjutnya level ketiganya adalah siswa atau peserta didik itu bisa merefleksi ya Pak? Iya, merefleksi. Itu kalau untuk merefleksi, itu contohnya seperti apa itu? Nah, jadi merefleksi itu misalnya bagaimana kegunaan alat ukur ini untuk tingkatannya lebih tinggi. Jadi bisa terjadi suatu pengembangan.
Oke. Jadi begini, ini Pak Gata. Jadi saya ulangi lagi, levelnya kan 3 tadi ya, Iya. Yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi di sini seorang guru kalau dia menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, semua peserta didik itu harus paham betul apa yang dia pelajari, baik itu teori, konsep, ataupun apapun ceritanya, supaya untuk melanjutkan ke tingkat aplikasi dia tidak terbebani. Nah, jadi sini sifatnya bukan apa yang selama ini kita dengar harus habis materi, tidak. Jadi pembelajaran mendalam itu sifatnya apapun peserta didik itu harus paham betul. Paham itulah yang bisa meningkatkan daya pikir dia, daya kreativitas dan penalaran yang kritis tadi untuk diaplikasikan ke lebih lanjut lagi gitu. Oke, baik. Gitu. Pak Bas, luar biasa ya. Sangat menarik pembahasan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning ini. Mulai dari apa itu pembelajaran mendalam, terus tujuan, prinsip, level, dan yang paling penting itu adalah bagaimana cara mengimplementasikan. Karena dari kesemua teori yang sudah disampaikan, yang terpenting itu adalah bagaimana mengimplementasikan dan praktek langsung tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Baik Pak Basuki, untuk teknis mengimplementasikan pembelajaran mendalam akan kita lanjutkan di episode berikutnya Pak Bas, biar para sahabat LTP, para guru, siswa yang ada di luar sana penasaran bagaimana mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini secara baik dan tentunya menarik ya. Baik, sahabat LTP, perbincangan kita sudah sampai pada akhir sesi ya. Akan kita lanjutkan pembahasan tentang pembelajaran mendalam ini pada episode berikutnya. Terima kasih Pak Basuki telah hadir, telah membersamai kami pada program Talkshow LTP. Sehat terus Pak Basuki, terus berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia dan untuk Kementerian Agama khususnya Pak Basuki. Nah, satu lagi kurang dikit lagi. Nanti boleh kita Pak Basuki hubungkan antara deep learning dengan KBC. Untuk episode berikutnya. Baik, baik sahabat LTP, nanti di episode berikutnya kita akan membahas dan akan mengkolaborasikan bagaimana pembelajaran mendalam dan juga kurikulum berbasis cinta yang saat ini sedang digalakkan oleh Kementerian Agama. Baik sahabat LTP, demikian bincang-bincang kita pada episode Talkshow kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Talkshow LTP pada episode-episode berikutnya. Saya Yefi Grataputra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube LTP. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.